Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam Renewing Your Mind RYM, di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan memperbaharui pola pikir kita, sehingga semakin hari kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya, saya ajak kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami boleh kembali ada bersama-sama dalam Renewing Your Mind. Kami anak-anak-Mu rindu belajar kebenaran firman-Mu yang murni. Oleh sebab itu, ajarkan kepada setiap kami ya Bapa, pakailah anak-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti rahasia firman-Mu. Hidup kami diubahkan. Semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Yesus, Putra Tunggal-Mu. Bapa, uratilah kami semua dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan, bahkan melakukannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam program Renewing Your Mind. Saya percaya kalau saat ini saudara boleh mengikuti acara ini semua oleh karena berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Dan saya percaya saat ini saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesusahan atau kesedihan itu merupakan dinamika kehidupan, merupakan bagian dari kehidupan. Artinya, yang namanya kesusahan atau kesedihan itu pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Saudara, biasanya hal itu diakibatkan oleh karena adanya penderitaan. Dan penderitaan itu sendiri disebabkan oleh banyak hal. Bisa karena sakit penyakit, hutang yang banyak, gagal studi, gagal karir, gagal rumah tangga, gagal ekonomi, atau mungkin bencana alam, musibah, kecelakaan, dan tentu masih banyak yang lain saudara yang bisa menyebabkan penderitaan, sehingga akibatnya orang akan mengalami kesedihan, susah di hati. Tetapi ironinya, yang namanya kesedihan atau kesusahan itu juga dialami oleh anak-anak Tuhan, juga dialami oleh orang percaya. Mungkin saudara berkata, lalu apa yang namanya orang percaya tidak boleh susah Pak? Atau tidak boleh sedih? Nah, menjawab pertanyaan ini tentu juga tidak mudah saudara. Tetapi kalau kita mau meneliti ajaran daripada Tuhan Yesus, kita mau memeriksa isi Alkitab dengan teliti, sebetulnya anak-anak Tuhan, dalam hal ini saudara dan saya sebagai orang percaya, harusnya tidak boleh mengalami yang namanya kesedihan, tidak boleh yang namanya susah hati itu
ada di dalam diri kita, saudara. Lah, saudara mungkin berkata, kenapa nggak boleh, Pak? Ya karena Tuhan tidak menghendaki. Kenapa Tuhan tidak menghendaki, Pak? Ya karena jelas banyak ayat-ayat Alkitab yang mengatakan demikian. Dan itu merupakan perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri, saudara. Misalnya nih, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Nah, kata senantiasa itu artinya selalu. Jadi kalau dikatakan bersukacitalah senantiasa, itu sama artinya jangan sedih sama sekali, jangan sedih. Dengan kata lain, nggak boleh sedih. Tetapi Tuhan menghendaki supaya setiap orang percaya itu selalu, senantiasa bersukacita. Di dalam Filipi 4 ayat 4 juga dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, saudara, di sini kata bersukacita bahkan diulang. Sesuatu yang diulang adalah sesuatu yang penting, saudara. Kalau tidak penting nggak mungkin akan diulang. Jadi kalau dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, itu artinya orang percaya itu tidak seharusnya, bahkan tidak boleh yang namanya bersedih atau mengalami kesedihan, saudara. Belum lagi yang dituliskan di dalam 1 Petrus 4 ayat 13, di mana dikatakan sebaliknya bersukacitalah sesuai bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira dan bersukacita pada saat Ia menyatakan kemuliaannya. Jelas, apalagi yang namanya mengalami satu penderitaan dalam Kristus, itu kita tidak boleh susah, tidak boleh sedih. Sulit ya, saudara, jadi orang Kristen, jadi orang percaya. Lalu apa mungkin, Pak? Apa bisa, Pak? Nah, saudara, apalagi kalau kita baca apa yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, di mana dikatakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Namanya jangan gelisah, maksudnya jangan bersedih. Kenapa orang percaya tidak boleh bersedih? Karena tadi jelas, damai sejahtera Allah itu sudah diberikan. Damai sejahtera Allah itu sudah ditinggalkan. Di mana Allah menempatkan damai sejahtera itu? Di dalam hati setiap orang percaya. Artinya apa? Artinya sebenarnya, saudara, yang namanya damai sejahtera itu sudah dimiliki oleh setiap orang percaya, bahkan ada di dalam dirinya. Dan
kalau ada damai sejahtera di dalam hati seseorang, bukankah harusnya orang tidak akan bersedih lagi, saudara? Kan begitu? Iya kan? Apalagi Tuhan juga menjanjikan di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Akan menguasai, dikatakan seperti itu, pikiran dan perasaanmu di dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan, dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi Pak, faktanya kan gak ada Pak orang yang tidak pernah susah atau sedih. Ya memang benar yang saudara katakan, saudara. Sepertinya kalau kesusahan atau kesedihan itu datang, rasanya sulit untuk dihindari, rasanya tidak mungkin untuk tidak dirasakan. Sepertinya seperti itu. Tetapi ingat, apa yang terkesan tidak mungkin, bahkan mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Artinya, sebenarnya bisa untuk tidak bersedih, karena yang namanya sedih itu menyangkut suasana hati, dan itu tergantung pilihan kita, saudara. Saudara mau sedih bisa, mau senang juga bisa. Saudara mau takut bisa, saudara mau berani juga bisa. Sama, hidup ini sejatinya pilihan, saudara. Makanya tadi saya katakan, orang percaya harusnya tidak boleh bersedih, karena dia bisa memilih untuk tidak bersedih, saudara. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak cara agar kita bisa mengalami damai sejahtera Allah yang sudah dijanjikan itu, yang sudah ada di dalam hati kita itu? Dengan kata lain, bagaimana kita bisa menghalau kesusahan atau kesedihan ketika itu menimpa atau terjadi dalam hidup kita, saudara? Itu pertanyaannya, saudara. Nah, yang pertama harus disadari bahwa di balik setiap peristiwa itu selalu ada kebaikan yang Tuhan sediakan, saudara. Itu harus ditanamkan di dalam pikiran kita, saudara. Bukankah di dalam Roma 8 ayat 28 sangat jelas dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi dari ayat ini jelas, apapun yang kita alami, baik itu sesuatu yang menyukakan hati kita ataupun yang membawa penderitaan, itu ada campur tangan Tuhan, dan itu mendatangkan kebaikan. Artinya akan menjadikan diri kita semakin serupa dengan Yesus, dan khususnya dalam setiap penderitaan, yang mana tadi sudah saya katakan penderitaan itu akan mendatangkan kesusahan tentu. Tetapi kalau kita menyadari bahwa di balik peristiwa yang kita alami ada campur tangan Allah, ada kebaikan, kita bisa melihat kebaikan Allah, maka tentu kita tidak akan bersedih
sedih, saudara. Kita bisa melaluinya, kita bisa menerimanya, bahkan kita bisa bersukacita karena kita tahu melalui penderitaan yang kita alami, Allah sedang mendewasakan kita. Allah sedang membela kita supaya kita tidak binasa, saudara. Nah, itu yang pertama, saudara. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa menghalau kesedihan itu ketika itu kita alami? Tadi saya katakan, tanamkan dalam pikiran bahwa di balik semuanya itu ada kebaikan Tuhan, ada berkat kekal yang tersembunyi, saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu? Atau kita bisa menghalau kesedihan tadi, saudara. Yang kedua, kita harus mendasarkan kebahagiaan kita hanya pada Tuhan saja. Sekali lagi, kita harus bisa mendasarkan kebahagiaan kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhanlah sumber kebahagiaan satu-satunya. Nah, orang yang demikian itu tidak akan bisa dibahagiakan oleh apapun dan siapapun juga, saudara. Dan itu sudah dialami pemazmur, saudara. Sehingga pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku hanyalah Engkau ya Tuhan. Luar biasa. Padahal sang pemazmur kala itu belum mengerti Injil, loh, saudara. Tetapi dia sudah mengalami Tuhan, sehingga dia bisa mengatakan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku hanyalah Tuhan saja. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi bukan berarti kalau tidak bisa dibahagiakan oleh apapun dan siapapun juga kita tidak bisa menikmati hidup, saudara. Saudara tetap bisa pergi ngopi dengan teman, ya saudara. Saudara bisa misalnya dengan keluarga menikmati ombak di pantai yang indah atau menikmati udara pegunungan yang sejuk. Saudara bisa juga jalan-jalan, jogging, sepeda, atau saudara bisa bersukacita juga melalui hobi saudara. Tetapi saudara tidak akan dibahagiakan oleh mereka. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa membuat hati saudara bahagia kecuali Tuhan dan kerajaannya, saudara. Dan tentu untuk mengalami hal itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Itu butuh perjuangan, itu butuh tekad. Kenapa? Karena memang kecenderungan manusia itu mendasarkan kebahagiaannya pada hal-hal yang tampak, saudara. Itu sebabnya. Jadi dibutuhkan satu latihan. Itulah, saudara, cara yang kedua, bagaimana kita bisa menghalau yang namanya kesedihan.
Yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita bisa merasakan damai sejahtera Allah itu, atau bagaimana kita bisa menghalau kesedihan ketika sesuatu yang tidak nyaman menimpa hidup kita. Nah, yang ketiga, saudara, kita tidak boleh terikat oleh apapun dan siapapun juga. Gak boleh. Ya. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Lukas 14 ayat 33, saudara, di mana dikatakan demikian juga tiap-tiap orang yang tidak bisa melepaskan diri dari segala miliknya tidak bisa mengikut aku. Artinya tidak bisa menjadi murid Yesus, saudara. Itu juga berarti orang yang tidak bisa melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak bisa mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Dengan kata lain, orang yang seperti ini tidak bisa bersukacita senantiasa. Gak bisa, saudara. Orang yang demikian hidupnya sangat ditentukan oleh apa yang dia miliki. Dan ketika sesuatu yang dia miliki yang menjadi kebanggaannya, yang menjadi sumber kebahagiaannya hilang secara tiba-tiba, maka orang tersebut pasti menderita, saudara, dan olehnya mengalami kesusahan, tidak sedikit mengalami stres, saudara. Susah yang begitu mendalam dan berlarut-larut. Lihat saja orang yang ditinggal, orang yang dikasihi, ditinggal suami, ditinggal istri, pulang ke rumah bapak, atau anak yang dikasihi yang sedang bertumbuh dewasa, saudara. Wah, ya, berduka, berlarut-larut, sedih, mendalam kesedihannya, saudara. Ya, memang karena ada ikatan emosional. Tapi sebetulnya nggak cuman itu. Ya, hal-hal yang sepele saja lah. Ditinggal pacar, itu saja bisa membuat seseorang menjadi susah, sedih, bahkan putus asa, sepertinya tidak ada harapan hidup. Bukankah itu hidupnya bergantung pada pacarnya, saudara? Ya, ketika ditipu orang, ya, sehingga hartanya habis, susah. Kenapa? Karena hatinya terletak di hartanya. Makanya di bagian Alkitab yang lain dikatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saudara, ini pelajaran yang sangat penting dan berharga. Jangan sampai kita terikat oleh apapun dan siapapun juga, saudara. Itu akan membelenggu kita. Kita tidak akan bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita Allah. Nah, sekarang jelas bukan, saudara, bahwa untuk tidak bersedih itu sangatlah mungkin. Jadi jangan saudara skeptis terlebih dahulu. Jangan saudara berkata, mana mungkin Pak, orang hidup kok nggak boleh sedih, orang hidup kok nggak boleh susah. Jangan, saudara. Tapi berusahalah dulu, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan, alami. Dan saudara tidak sendiri kok. Ada Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan saudara. Tinggal saudara mau atau tidak. Kalau saudara mau, maka
percayalah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan tinggal tetap di dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri, kita akan pujikan satu pujian. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami limpah dengan syukur serta sukacita oleh karena Engkau memberkati acara ini, bahkan kami boleh belajar kebenaran-Mu. Kami sadar bahwa selama ini kami memang memilih untuk bersedih,
Padahal damai sejahtera-Mu sudah Kau tinggalkan di dalam hati kami. Bapa, itu semua karena kami masih terikat dengan banyak hal di dunia ini. Bahkan kami masih mendasarkan kebahagiaan kami pada hal-hal lahiriah. Ampunilah kami ya Bapa, dan biarlah melalui kebenaran-Mu kami boleh berjuang agar ketika kesedihan, kesusahan itu hadir dalam hidup kami bisa menghalaunya. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap yang mengikuti program ini. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menolong serta memberkati mereka dengan pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Dan sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kebersamaan saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RYM dan sampai jumpa.